mungkin Mbak Dwi Ayu atau kuasa hukumnya, mana yang duluan? Silakan disampaikan kronologisnya sejak awal sampai kejadian, sampai hari ini, penanganan hari ini. Tenang aja Mbak, ya. Kita jamin keamanan Anda, ya. Ya, silakan Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan tentang kejadian yang saya alami. Jadi posisinya saya kan lagi kerja. Tanggal berapa itu Mbak Dwi? Tanggal 17 Oktober jam 9 malam. Jam 9 malam 2024 ya. 17 Oktober 2024. Si pelaku dari luar masuk ke dalam toko, terus duduk di sofa, terus dia mesen GoFood. Setelah abang GoFoodnya datang, di situ dia nyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu. Terus saya di situ mau resign, tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Akhirnya saya dan karyawan yang lain minta untuk bikin perjanjian kalau saya nggak mau nganterin makanan si pelaku lagi. Dari situ saya nolak. Pas saya nolak berkali-kali, dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Habis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku. Terus karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam, tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat banyak oven. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya dilempari lagi pakai barang-barang. Terus yang endingnya di situ saya dilempar pakai loyang kue sampai kepala saya berdarah. Jadi berkali-kali itu Mbak ya? Iya. Dari jam 9 itu ya? Iya. Pertama setelah dia minta Mbak Dwi mengantarkan makanan nggak mau, dia sudah melempar. Ya, waktu mau pulang dilempar lagi sampai kena. Itu kena semua itu ya? Kena semua ke badan saya semua. Ke badan. Oh, nggak ada yang nolong waktu itu? Nggak ada. Nggak ada. Teman-teman yang lain nggak ada ya di situ ya? Nggak ada, saya di situ cuma berdua sama teman saya satu. Oke. Terus sampai akhirnya waktu mau ngambil handphone itu dilempar, Mbak Dwi tersudut ya? Iya. Kena kepala itu ya? Kena kepala. Itu yang ada bocor di foto itu ya? Iya. Di situ ya. Nah, lantas apa yang terjadi, Mbak? Terus di situ pas udah berdarah, tapi saya nggak tahu kalau di situ udah berdarah, tapi saya udah megangin kepala saya begini. Terus dia mungkin dia udah ngeliat duluan darah, terus dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar toko. Yang dia ngomong apa? Saya kebal hukum itu sebelum melakukan apa setelah melakukan? Itu dia kejadian sebelum ini. Jadi ada kejadian lain sebelum kejadian itu? Iya ada. Tanggal berapa kejadian yang lainnya, Bu? Bulan September. Oh, jadi sering dia melakukan hal seperti itu. Selain kepada Mbak Dwi, ada kepada yang lain juga? Kenapa? Selain kepada Mbak Dwi, ke karyawan lain ada dilakukan juga? Kalau ke karyawan yang lain mungkin dari mulut aja. Omongan, verbal. Iya. Oke, tapi yang Mbak Dwi bulan September sudah pernah dilempar juga? Iya, tapi di situ dia lempar saya pakai tempat solasi, itu kena kaki saya. Kena kaki? Oke. Kalau terus dia juga lempar saya pakai meja, tapi nggak kena. Nggak kena. Nah, makanya dia ngomong karena merujuk ke kejadian sebelumnya bahwa dia kebal hukum. Iya. Oke. Sampai setelah berdarah, Mbak dibawa ke rumah sakit gitu? Ke klinik. Ke klinik penggilingan situ? Iya. Oke, lanjut. Abis kejadian itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena Oke, kejadiannya di Cakung. akhirnya dirujuk ke Cakung.
yang di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP. Oke. akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Oh, ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Itu hari itu juga, hari yang Hari sama. itu juga, Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi. iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi. Akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya. Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum, terus Visum. ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku, tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda. Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomongnya itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Apsya. Nama pengacaranya. Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama Bosnya, bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya enggak, kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu, yang dikirim si itu. Atau pengacara Yang lain kedua, yang berikutnya? yang Pengacara kedua. Iya, Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya, motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Lanjut, santai aja. Abis jual motor itu saya tanya-tanyain, itu udah nggak ada nggak bisa dihubungin lagi. Pengacaranya hilang, ghosting lah. Akhirnya saya dihubungi oleh Pak Jainuddin. Oke, dari tim ini ya, timnya Pak John ya. Iya. Oke. Saya juga dikasih bantuan oleh Bang John, kerja di perusahaan High Five. Sama saya juga kuliahkan di universitas terbaik di Jakarta. Sampai lulus. Alhamdulillah ditolong ya. Jadi selanjutnya didampingi tim lawyernya dari Pak John ya nih ya. Iya. Iya, betul. Oke. Sampai akhirnya kemarin ditangkap, coba cerita terus dilanjutkan. Mungkin tim advokasinya bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak Habibur Rahman, pimpinan rapat Komisi 3 beserta jajarannya, Bapak Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajarannya, dan Bapak Kapolres Jakarta Timur beserta jajarannya. Jadi dalam konteks kasus ini memang sangat memprihatinkan ya, karena bukan hanya kasus hukum yang terjadi, tapi kasus moral. Karena selain mendapatkan kekerasan, dia juga mendapatkan penghinaan. Apakah seperti itu di negeri ini gitu loh. Dan itulah yang sangat kita sayangkan, sampai ada dia kebal hukum. Ya, Pak. lalu pemeriksaannya sampai hari ini gimana Pak?
Sejauh ini pemeriksaan, walaupun kami baru menerima kuasa itu tanggal 15 apa Pak? 15 Desember. Oh Desember. Ya, Kejadiannya 17 Oktober. Oktober. Oke. Nah selama ini ada nggak ada dari Oktober ke Desember ada yang bisa cerita nggak prosesnya seperti apa pemeriksaan? Tanggal 15 itu kebetulan saudari Ayu ini juga melakukan pemeriksaan pada saat itu dan dia juga mencoba menghubungi pengacaranya namun tidak ada respon. Makanya malam itu juga kita dampingi. Langsung diambil alih ya? Iya, betul. Terlantarkan oleh pengacara yang lama, mungkin begitu ya? Betul, pimpinan. Jadi sekalian saya mendampingi Ayu dan juga saya menggali informasi seperti apa melalui penyidik dan berdasarkan keterangan yang ada, ya proses normatif, tidak ada kendala. Mungkin kenapa proses itu jadi terkendala ataupun dianggap lama, karena memang pengacara ini juga penyebabnya gitu loh. Jadi komunikasi itu tidak lancar gitu loh. Dari penyidik ke pengacara tidak lancar, dari korban juga ke pengacara tidak lancar, seperti itu. Sampai sekarang pun pengacaranya menghilang, nggak bisa dihubungin. Seperti itu gitu loh. Dan saat itu juga dari penyidik dapat informasi ini segera naik sidik perkara itu gitu loh. Jadi ya saya apresiasi dan berterima kasih tanggal 15 itu juga gitu loh. Dan malamnya kan langsung dilakukan penahanan terhadap si pelaku, Pak. Udah itu.